Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa'lam annahu ay asya'na yang bagi ay yutlabu lirrajuli ayyushiya imro'atahu ay ya'muroha wa yudhakkiroha wa yasta'tifa biha. Wa fil hadithi rahimallahu rajulan qala ya ahla sholatakum syiyamakum zakatakum miskinakum yatimakum jiranakum. La'allallaha yajma'ukum ma'ahum fil jannati. Dah, kita artiin dulu. Wa'lam annahu ay asya'na, dan ketahuilah bahwasanya, artinya bahwasanya keadaannya yang bagi selayaknya, sebaiknya ay yutlabu, artinya diperintahkan lirrajuli, bagi seorang laki-laki, seorang suami ayyusiya imro'atahu, bahwa dia memberi wasiat kepada istrinya. Ayyusiya, bahwa dia memberi wasiat imro'atahu, kepada istrinya. Ay ya'murohu, artinya memerintahkannya, wa yudhakkiroha, dan mengingatkannya, wa yasta'tifa biha, dan memberikan nasihat dengan lembut kepadanya. Diperintahkan bagi seorang suami bahwa dia berwasiat kepada istrinya, artinya memerintahkan istrinya, mengingatkan istrinya, dan memberikan nasihat dengan lembut. Wa fil hadithi, dan di dalam sebuah hadis, rahimallahu rajulan, memberikan rahmatnya oleh Allah kepada seseorang, qala, yang dia berkata,
Ya ahlah, wahai keluargaku, sholatakum, perhatikan sholat kalian. Allah memberikan rahmatnya kepada seorang suami yang berkata kepada keluarganya, wahai keluargaku, sholatakum, perhatikanlah sholat kalian. Siyamakum, puasa kalian. Zakatakum, zakat kalian. Miskinakum, orang-orang miskin di sekitar kalian. Yatimakum, anak-anak yatim di sekitar kalian. Jironakum, dan tetangga-tetangga kalian. Jadi kita harus pesan sama bini kita, wahai keluargaku, perhatikan sholat kalian, perhatikan puasa kalian, perhatikan zakat kalian, perhatikan orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian, perhatikan anak-anak yatim yang ada di sekitar kalian, dan perhatikan tetangga-tetangga kalian. La'allallaha yajma'ukum ma'ahum fil jannati. Semoga Allah mengumpulkan kalian. La'allallahu, semoga Allah yajma'ukum, mengumpulkan kalian, ma'ahum, bersama mereka, fil jannati, di dalam surga. Udah tuh. Jadi kita harus selalu mengingatkan keluarga kita untuk berbuat baik kepada orang miskin yang ada di sekitar kita. Kita juga harus ngingetin kepada keluarga kita untuk berbuat baik kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Kita juga ngingetin kepada keluarga kita untuk berbuat baik kepada tetangga kita. Itu yang pertama. Seorang suami diperintahkan untuk berwasiat kepada istrinya. Tadi wasiatnya tuh terkait sholat, terkait puasa, terkait zakat, terkait berbuat baik kepada orang miskin, anak yatim, dan kepada tetangga. Udah. Jangan sampai bini kita atau keluarga kita berbuat jahat sama tetangga, kita antepin aja. Jangan sampai. Udah tuh, jelas, Kiai. Tiap hari apa gimana? Ya? Ya nggak usah tiap hari, Kiai. Yang kalau tiap hari ntar malah jadi kebal bini, jadi bosan. Ya artinya disesuaikan aja. Sekira-kiranya kita lihat bini kita udah mulai rada malas sholatnya, kita ingetin gitu. Roman-romannya bini kita sama tetangga rada jahat, kita ingetin gitu. Disesuaikan sama kondisi aja. Nggak harus tiap hari.
Wa an yunfiqa 'alaiha 'ala qadri wus'ihi ay taqatihi wa quwwatihi. Wa an yunfiqa 'alaiha, dan bahwa dia memberikan nafkah kepadanya ala qadri wus'ihi, sesuai kadar kemampuannya. Ai taqatihi wa quwwatihi, artinya kesanggupannya dan kekuatan ekonominya. Ini kalau kita lihat di bawah yang pakai PDF, nggak ada yang pakai PDF ya. Saya doang nih sendiri. Ini kalau dilihat di bawah yang pakai PDF, nafkah yang kita berikan kepada istri kita, di sini keterangannya wa hasilu ma dzakaruhu minal wajibati lizaujati asyratu anwa'in. Kesimpulan dari apa yang disebutkan dari hal-hal yang wajib untuk diberikan kepada istri itu ada 10 macam. Yang pertama al-muddu, makanan pokok. Yang kedua udmu, lauk pauk. Yang ketiga al-lahmu, daging. Wajib itu bagar teh, ngasih daging. Daging mentah itu mah. Yang ketiga daging. Yang keempat kiswah, pakaian. Yang kelima wama tajlisu alaihi, kursi, tempat dia duduk. Beliin sofa buat bini wajib itu. Rupanya sempit. Pakai karpet jadi ya. Gak pakai kursi jadi ya, karpet aja. Wa ma tanamu alaihi, tempat dia tidur. Wa tatagot tobihi, dan selimutnya. Kasur, spring bed, sama bed covernya. Kalau enggak sama kelambunya dah. Udah kagak ada yang pakai kelambu sekarang udah. Enggak perlu pakai. Kalau sarung mah ribet ban, ditarik ke atas yang bawah kelihatan, tarik ke bawah yang atas kelihatan. Masih aman, enggak ada AC kan? Enggak ada AC. Kalau bed cover mah kan bisa buat sekalian ketutup semua jadinya. Wa alatul akli wa syurbi wa tabkhi, alat makan, alat minum, dan alat masak, perabotan dah. Itu wajib. Wa alatut tanzifi, alat bebersih. Wal maskan, dan tempat tinggal, rumah. Nah, wajib itu jadinya. Wal ikhdamu, dan pelayan. Jadi ada 10 tuh, ada 10 kewajiban suami yang harus diberikan kepada istri. Makanan pokok, lauk pauk, daging, pakaian, tempat duduk, tempat tidur, perabotan makan, minum, masak, alat-alat kebersihan, rumah, terakhir pelayan. Lain kalau yang cantik gimana? Lain kalau yang cantik gimana? Lah terserah aja Kiai, asal kitanya aja kuat-kuat. Kita anak gitu dikit. Masalah nggak jadi? Kalau kita sih nggak masalah. Kita pandangan itu setiap hari.
Yang ada belum kerja udah suruh berhenti sama bini. Ganti bang yang lain begitu. Itu tuh. Itu termasuk 10 hal itu termasuk nafkah yang harus kita berikan kepada istri. Tapi lagi-lagi disesuaikan dengan kekuatan dan kemampuan ekonomi kita. Ala qadri wus'ihi, sesuai kemampuannya. Wa an yastahmila 'alaiha idza adathu. Wa an yastahmila 'alaiha idza adathu bi an yasbiro ala idaiha. Wa an yastahmila 'alaiha, dan bahwa dia bersabar atasnya, dan bahwa dia bersabar atasnya idza adathu, apabila istri menyakitinya. Bi an yasbiro ala idaiha, dengan bahwa dia bersabar atas semua keburukannya, bersabar atas semua perbuatan buruk istri kepadanya. Jadi tugas suami double. Selain suami itu tidak boleh menyakiti istrinya, dia pun harus bisa bersabar ketika istrinya menyakiti dia. Kita nggak boleh nyakitin bini, tapi ketika bini melakukan sesuatu yang buruk kepada kita, kita harus bersabar. Kecuali kalau sampai dia berbuat zina, ya itu mah nggak bersabar lagi. Ini mah kalau cuma istilahnya kita ngomong atu disautin 10 gitu. Hah? Itu mah sabarin aja. Kita pengen makan, nasinya kagak disiapin, kagak dimasakin. Kita pengen ngopi, kagak diseduhin. Kita ajak main, dia masih pules aja, itu bersabar dah. Tapi kalau udah sampai tahapan zina, selingkuh dengan laki-laki lain, itu mah udah di luar batas. Bukan hal yang harus kita sabarin, bukan. Lain lagi itu kasusnya. Apa? Dulu pernah ada sahabat nanya ke Rasul, "Ya Rasul, inna imro'ati la turaddu yadul lamis." Wahai Rasul, bini saya itu kalau ada laki-laki yang bukan muhrim yang ngajak salaman, kagak nolak pisan, bahkan malah bercanda-bercanda. Rasul jawabin, ya tolik, ceraiin bini kayak gitu. Hah? Ulti. Lah kalau udah zina sama orang lain, ya ngapain kita terusin? Gitu. Udah tuh. Jadi bersabar atas perbuatan buruk istrinya. Itu baru ketawa-ketawa dulu. Hah? Itu baru bercanda-bercanda doang, kenapa? Iya, ini mau romana kalau ada laki-laki yang ngajakin salaman, ngajakin bercanda, romana kagak malu bisa malah esroh gitu. Malah romana betah banget bercanda sama laki-laki gitu. Rasul bilang, iya kalau begitu ceraiin.
Tapi saya cinta sama dia ya Rasul. Ya kalau gitu didik sampai dia benar. Kalau kasusnya belum kayak tadi gitu. Kalau udah zina mah ya ngapain? Ya besok-besok bilangin kalau sama laki-laki yang bukan muhrim jangan ngobrol lama-lama gitu. Udah sekedarnya aja ditanya, "Mau abang ada di rumah?" "Ada." Begitu udah. Ada 3 sifat laki-laki yang jelek, tapi kalau diterapin di perempuan itu jadi cakep. Yang pertama sifat pelit. Laki-laki pelit jelek, tapi perempuan pelit cakep. Karena dengan dia punya sifat pelit, dia jadi nggak asal-asalan dalam memberikan harta suaminya kepada siapa aja gitu, karena dia pelit. Yang kedua, sifat yang buruk buat laki-laki tapi cakep buat perempuan itu sifat jutek. Laki-laki jutek itu jelek, tapi kalau perempuan jutek itu cakep, karena itu bisa menghindarkan dia dari berbicara dengan laki-laki yang bukan muhrim dan tidak membuat laki-laki lain tertarik kepadanya gitu. Itu yang kedua tuh. Yang bukan muhrim mau ngaji, kalau keluarga mah ya lain. Yang bukan muhrim ini bukan kadang-kadang kita jangankan sama keluarga, sama orang yang nggak kenal tukang paket. Abang ngobrol pakai ngobrol sama tukang paket, gitu. Gitu. Jangankan sama keluarga doang, gitu. Sama siapa aja yang kagak kenal kasih negor, ngomongnya lembut gitu. Begitu sama lakinya mah di rumah, wah ilah gitu Bang Haji. Jadi laki-laki jutek itu sombong itu jelek, tapi buat perempuan itu cakep karena membuat laki-laki lain tidak tertarik kepadanya. Yang ketiga, sifat yang jelek buat laki-laki tapi cakep buat perempuan, sifat penakut. Penakut. Laki-laki pengekek, penakut, jelek. Hah? Perempuan penakut, cakep, jadinya kagak berani keluar rumah sendirian, takut gitu. Nggak berani keluyuran. Ini kan karena bini kita berani banget, laki di rumah lagi tidur dia pergi aja kemana kok gitu, jalan-jalan. Tahu-tahu kita bangun kagak ada di rumah gitu. Gitu tuh. Ada 3 sifat laki-laki yang kalau yang jelek tapi kalau dipunyain perempuan itu jadi sifat-sifat yang cakep. Yang pertama pelit, yang kedua sombong, jutek, yang ketiga penakut. Laki-laki pelit jelek, tapi kalau perempuan pelit cakep. Laki-laki jutek jelek, tapi kalau perempuan jutek cakep. Laki-laki penakut jelek, tapi kalau perempuan penakut cakep. Jadi betah di rumah, nggak kayak pengen aja. Pergi gue ngebrand sendirian, bang anterin apa bang, begitu. Dia takut. Ini mah karena berani banget, sampai ke Tanah Abang berangkat dewek. Kebangetan berani begitu.
Bini lancar banget. Iya. Udah tuh. Wa yatalattafa biha bi an yudariyaha bil ma'rufi. Wa yatalattafa biha, dan dia bersikap lemah lembut kepada istrinya. Bi an yudariyaha bil ma'rufi, dengan bahwa dia memperlakukan istrinya dengan baik. Fa innahunna naqisatu aqlin wa dinin. Karena sesungguhnya istri itu atau wanita itu naqisatu aqlin wa dinin, kurang pikirannya dan agamanya. Perempuan itu kurang akalnya dan kurang agamanya. Kalau yang kurang, Hah? kadang-kadang pikiran dia, Pinteran apanya Bang Haji? pikirannya. Kalau kata Buya mah, perempuan biar rambutnya panjang banget, pikirannya pendek. Laki-laki rambutnya pendek, pikirannya panjang. Begitu. Apalagi udah pikiran pendek, panjang aja pikiran pendek, apalagi rambutnya dipendekin, makin pendek di pikirannya. Karena kebanyakan perempuan lebih main ke perasaan dia, gitu. Jarang yang berpikir panjang. Kalau laki-laki sebelum ngerjain sesuatu mikirnya lama, mikir dulu ini kira-kira pas apa enggak. Kalau perempuan biasanya ngikutin perasaannya, gitu, bukan ngikutin akalnya. Makanya karena ngikutin akalnya keseringan, ngikutin perasaannya keseringan. Padahal kita nikah udah 20 tahun. Itu kan pastinya nafkah udah tiap hari kita kasih tuh selama 20 tahun. Ketika kita berbuat salah satu kali aja, itu yang diinget kesalahannya itu. Nggak pernah mikirin, ya laki gue padahal udah 20 tahun berbuat baik, kamu kagak pernah dipikirin. Yang diinget salahnya doang. Lu kagak pernah bikin gue senang pisan bang, lah 20 tahun. Gitu. Karena perempuan naqisatu aqlin, akalnya kurang, pemikirannya kurang. Yang lebih diikutin dia emosinya, gitu, perasaannya. Kalau perempuan tuh, makanya dari dulu juga yang boleh dijadikan pemimpin tertinggi itu laki-laki, karena perempuan nggak akan bisa berpikir dengan cara pikir yang panjang. Itu kan perempuan lebih pakai perasaannya. Meskipun kita sering banget berbuat baik, tadi udah nikah 20 tahun, 30 tahun, anak udah 5 gitu. Kacing ngomong, gue perasaan nikah sama lu gak pernah bahagia pisan, ngeliat anak udah 5 gitu. Lo gak pernah bahagia pisan gitu.
Kagak pernah nyenengin gue pisan begitu. Kalau kita laki-laki kebanyakan begitu ada orang yang ngeriin kesalahan, tetap kita mikir dulu dia sebenarnya banyak jasanya sama saya. Masih mikir begitu kalau kita, kagak enak ah. Dia dulu sering bantuin kita gitu. Kalau laki-laki tuh, karena akalnya sempurna kalau laki-laki. Bahkan ketika ada Rasul pernah bilang kan, ya ma'asyaron nisa, itu di bawahnya tuh, di bagian PDF-nya tuh, di halaman 137. Ya ma'asyaron nisa, wahai para perempuan, tasoddaqna, perbanyaklah sedekah. Fa inni ra'aitukunna aktsara ahlin nari, karena aku melihat kalian ini penghuni neraka yang paling banyak. Sahabat yang perempuan nanya, bima dzalika ya Rasulullah, kenapa ya Rasul perempuan paling banyak di neraka? Yang pertama, tuktirnal la'na, kalian paling sering ngutuk laki kalian. Ya tadi itu kan, padahal kebaikannya banyak, tiba gara-gara satu kesalahan habis lagi dikata-katain gitu. Padahal kalau dihitung itu mungkin kebanyakan kebaikannya masih tetap aja gitu. Sama perempuan mah begitu kerjaan kesalahan atuk aja, diungkit terus gitu. Yang kedua, watakfurnal asyiro, kamu tidak bersyukur kepada suami kamu. Tidak bersyukur kepada suami. Padahal tiap hari dibagi duit gitu. Ya meskipun kagak banyak tapi kita bagi duit kan. Itu rumana gitu. Kagak pernah dihitung pisan. Kapan mau bagi gua begitu. Bu. Kayak kita ngambil. Lu disuruh aja diambil. Ngambil. Itu perempuan tuh penyakitnya, karena mereka naqisatu aqlin wa dinin, kurang pikirannya dan kurang agamanya gitu. Makanya kita harus bersikap lemah lembut kepada perempuan. Udah tuh. Wafil hadithi, dan di dalam sebuah hadis, laula annallaha satarul mar'ata bil haya'i lakanat la tusawi kaffan min turabin. Parah amat ini. Dan di dalam sebuah hadis, laula annallaha, kalau saja Allah tidak menutupi, laula annallaha sataro, kalau saja Allah tidak menutupi al-mar'ata, perempuan, bil hayai, dengan sifat malu, lakanat la tusawi kaffan min turabin, maka pasti perempuan itu la tusawi, tidak bisa menyamai, la tusawi, tidak bisa menyamai kafan min turabin, nilai segenggam tanah sekalipun.
Jelas itu, Bang Jamal. Kalau seandainya Allah tidak menutupi perempuan dengan sifat malu, maka nilai perempuan bahkan lebih rendah dari segenggam tanah. Segenggam tanah emang ada harganya. Tapi kalau perempuan yang gak punya malu, lebih rendah dari itu nilainya. Tidak menyamai nilai segenggam tanah sedikit pun. Kalau perempuan gak punya malu. Ya iya. Udah tuh. Makanya perempuan yang bernilai kalau perempuan itu punya sifat malu. Ya kan kalau sekarang tuh apalagi di aplikasi-aplikasi itu perempuan udah kagak malu, bisa tuh joget semaunya, ngomong semaunya, gitu. Bikin apa? Bikin konten gitu, semaunya. Hah? Cerita Bang Emak kapan? Kapan Bang Emak yang cerita ke saya? Gitu. Gitu. Ya kayak di sini aja dah, asal malam-malam jam 2, jam 3 kita masih dengar perempuan lewat naik motor teriak-teriak gitu. Udah nggak ada malunya pisan. Sama laki-laki pergi jam segitu kagak ada malunya pisan udah. Kagak mikir nih di rumah bapak mikirin apa kagak, emak mikirin apa kagak. Udah nggak ada malunya pisan. Bahkan malah bangga dia ngerjain maksiat, ngerjain zina, malah bangga gitu. Kalau dia jadi penyakit macam itu obatnya yang perlu dia cari itu sebagai kepala keluarga. Apanya? Obatnya. Ya dari kecil diajarin ngaji. Ya minimal kita udah usaha buat ngajarin gitu. Minimal. Karena tadi perempuan yang bernilai kalau dia masih diberikan rasa malu oleh Allah. Kalau udah kagak ada malunya pisan, bahkan udah lebih rendah dibanding segenggam tanah. Ya segenggam tanah emang ada harganya, apa kan nggak ada harganya pisan. Ingetin tuh pesan ke bini kita, ke anak-anak perempuan kita. Minimal masih punya rasa malu. Kalau perempuan masih punya rasa malu, itu masih bisa nahan-nahan dirinya gitu. Kalau udah nggak punya malunya pisan, wah udah. Hah? Ya kalau gay laki-laki semua ya. Iya. Bahkan Rasul bilang fuddilatil mar'atu 'ala rajuli bi tis'atin wa tis'ina juz'an minal ladati. Sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu, perempuan diberikan kelebihan untuk merasakan kelezatan dan kenikmatan itu 99 kali lipat dari laki-laki. Cuma walakinnallaha alqa 'alaihinna al-haya'a. Tapi Allah memberikan kepada mereka rasa malu gitu. Makanya diajak main sama Bang Emak kayak kedebong aja udah. Padahal sebenarnya dia ngerasain 99 kali kelezatan. Pura-pura nggak ngerasain apa-apa gitu. Karena dia punya sifat malu gitu. Coba kalau nggak ada malunya, gitu. Nggak ada malunya. Habis tetangga pada kedengeran, Bang Mak lagi motong bebek aja malam-malam gitu. Lagi nonton.
Ini mah saya kata Oman aja cerita, soalnya begitu. Udah tuh. Ajarin bini kita, anak-anak kita yang perempuan khususnya agar memiliki sifat malu. Wa ayyuslikaha sabilal khairi. Dan bahwa dia membimbing istrinya di jalan kebaikan. Membimbing istrinya di jalan kebaikan. Qala Ramliyu fi Umdatir Rabih laysa lahu darbuha ala tarkis sholati ay bal yaktasiru alal amri kama qalahu Atiyatu. Qala Ramli, berkata Imam Ar-Ramli fi Umdatir Rabih, dalam kitab Umdatir Rabih, laisa lahu darbuha, tidak boleh bagi suami memukul istri ala tarki sholati, karena meninggalkan sholat. Ini beda dengan pendapat sebelumnya ya. Kalau sebelumnya pendapatnya bilang malah wajib. Kalau ini Imam Ar-Ramli dalam kitab Umdatir Rabih bilang tidak boleh seorang suami memukul istrinya karena meninggalkan sholat. Ai bal yaktasiru alal amri, bahkan dia membatasi dirinya atas memerintah. Cukup buat kita memerintahkan aja kayak tadi. Tugas kita yang penting ngajarin Kong Haji gitu. Begitu kita udah ajarin, itu udah gugur kewajiban kita gitu. Kita udah suruh, kita udah ajarin, dia masih begono aja, ya minimal kewajiban kita sudah kita laksanakan gitu. Kama qalahu Atiyatu, sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Atiyah. Tapi memang lagi-lagi ya, nggak ada perempuan yang sempurna, nggak ada. Pernah ada anak muda datang ke gurunya minta cariin perempuan yang sempurna, minta cariin yang muda, yang cantik, yang baik asal-usul keluarganya, yang punya pendidikan, yang lembut sikapnya, yang bisa menjaga kehormatannya, wajahnya memancarkan keindahan. Gurunya nyautin tuh, kalau di PDF-nya tuh gurunya nyautin, halda minal iskhofi figil muntaha, permintaanmu ini keterlaluan. Lau kuntu aqdiru an aroma tashtahi tolaktu ummu du'aibis wa khotuha. Kalau emang saya nemu perempuan yang kayak begitu, bini saya ceraiin, itu saya ambil buat bini saya gitu. Ngapain buat orang-orang begitu. Permintaanmu keterlaluan, mintanya cakep, sikapnya baik, pendidikannya tinggi gitu. Yang diminta pacaran. Hah? Yang dicari pacaran itu. Pacaran apanya? Kalau mau nikah, pacaran yang dicari. Ya, kalau makan pacaran itu, ya nasab ya mata. Iya, itu kan poin pokoknya 4. Tapi kalau dipretelin kan jadi banyak Kong Haji.
Iya, poinnya 4. Cuma kalau dipretelin lah. Gitu. Kayak Pancasila 5. Iya, butir-butirnya gitu. Udah tuh. Kalau aku menemukan perempuan yang seperti itu, saya ceraiin bini saya gitu. Saya ambil perempuan itu buat bini saya gitu. Kata gurunya. Wa ayyu 'allimaha ma tahtaju ilaihi fid dini min ahkamit thaharati kal gusli minal haidhi wal janabati wa kal wudu'i wat tayammumi wal haidhi ay min kulli ma yata'allaqu bihi wa ayyu 'allimaha, dan bahwa dia mengajarkan istrinya ma tahtaju ilaihi, apa yang dibutuhkannya fid dini, dalam agama, min ahkamit thaharati, dari hukum-hukum bersuci, hukum-hukum thaharah. Suami berkewajiban mengajarkan apa yang dibutuhkan oleh istrinya dari hukum-hukum bersuci. Caranya mandi janabah, caranya mandi setelah haid, caranya wudu, caranya tayamum. Itu suami harus ngajarin istrinya. Jangan sampai bikin junubnya doang mau, ngajarin cara mandi junubnya agak mau. Kal gusli minal haidi, seperti mandi dari haid, wal janabati, dan janabah, wa kal wudu'i, dan seperti wudu, wat tayammumi, dan tayammum, wal haidi, dan hukum-hukum haid, ay min kulli ma yata'allaqu bihi, artinya dari semua hal-hal yang berkaitan dengannya. Haid itu umumnya berapa lama, paling cepatnya berapa lama, paling lamanya berapa hari. Terus kalau misalkan tiris itu harus langsung mandi apa gimana? Kalau misalkan tirisnya asar, tadi pas zuhur harus dikodok apa enggak gitu. Itu harus diajarin tuh hal-hal yang berkaitan dengan haid. Kalau udah lebih 15 hari itu masih darah haid apa bukan, itu harus diajarin gitu. Kan haid umumnya 7 hari, paling cepatnya apa? Selepehan, lahzotan. Apa kalau bahasa katanya ngeplek doang begitu, ngeplek doang gitu. Paling lamanya 15 hari. Kalau lebih dari 15 hari berarti itu bukan darah haid lagi, udah wajib sholat dia meskipun masih keluar darah gitu. Jadi kita harus ajarin tuh hal-hal yang berkaitan dengan haid. Falladhi la budda min irsyadin nisa'i ilaihi fil haidi bayanus sholawatil lati taqdiha. Falladhi la budda, maka yang harus, min irsyadin nasi ilaihi, maka yang harus diajarkan kepada perempuan, min irsyadin nasi ilaihi, atau bimbingan yang diberikan kepada perempuan, maka bimbingan yang harus diberikan kepada perempuan
fil haidi dalam masalah haid bayanus sholawatil lati taqdiha, yaitu penjelasan sholat-sholat yang wajib dia qodoknya. Bukan pas masa haid, bukan ya. Ini maksudnya mengkodok sholat ketika menjelang tirisnya. Kalau lagi haid mah enggak kewajiban kodok sholat, enggak. Yang dikodok itu kalau lagi haid cuma puasa doang, kalau sholat enggak. Tapi ini sholat yang wajib dikodok menjelang tirisnya. Fa innaha mahma in qata'a damuha qubailal maghribi bimiqdari raq'atin fa 'alaiha qada'uz zuhri wal asri. Fa innaha, maka sesungguhnya dia, mahma in qata'a damuha, ketika tiris darahnya, ketika terhenti darahnya, inqata'a terhenti darahnya, qubailal maghribi menjelang maghrib, bimiqdari raq'atin yang lamanya sekedar 1 rakaat sholat, 1 rakaat yang rukun-rukunnya doang, itu berarti sekitar 3 menitan dah ya, Ki ya? Hah? Nggak nyampe. Kalau darahnya tiris menjelang maghrib dan masih sempat ngerjain 1 rakaat lamanya, fa'alaiha qada'uz zuhri wal asri, maka dia kewajiban mengkodok zuhur dan asarnya. Ini mentang-mentang maghrib, mau maghrib baru tiris, zuhur kagak dikodok, asar kagak dikodok. Ntar bahkan mandi-mandinya abis sisa udah. Padahal kalau dia sudah yakin tiris sebelum maghrib, maka zuhur dan asarnya wajib dia kodok, karena takutnya jangan-jangan emang dari zuhur udah tiris begitu. Takutnya dari zuhur udah tiris, makanya begitu dia yakin tirisnya maghrib, zuhur dan asarnya wajib dikodok. Pernah diajarin bini kita begitu. Kita ngajarin apaan begitu? Udah tuh. Wa idza in qata'a qubaila subhi, dan apabila terhenti qubaila subhi menjelang sholat subuh, bimiqdari raq'atin sekedar 1 rakaat lamanya, fa'alaiha qada'ul maghribi wal isya'i, maka dia kewajiban mengkodok maghrib dan isya. Begitu rasanya mau subuh baru tiris, maghrib dan isya'nya wajib dia kodok. Jadi kalau tirisnya sebelum maghrib, zuhur dan asarnya wajib dia kodok. Kalau tirisnya menjelang subuh, berarti maghrib dan isya'nya wajib dia kodok. Ya bukan nanya, man, gimana kalau tirisnya isya? Ya berarti maghribnya kudu dikodok gitu. Ini mau masuk subuh aja maghribnya masih wajib dikodok, apalagi masih isya tirisnya. Gimana kalau tirisnya asar? Ya sama aja. Mau maghrib aja zuhurnya masih kewajiban dikodok, apalagi tirisnya asar gitu. Maka zuhurnya wajib dikodok. Gimana kalau tirisnya sebelum zuhur? Maka subuhnya wajib dikodok gitu. Dan jangan dibiasain ketika darah tiris itu kita
tolerir gitu. Ntar aja bang mandinya, sekarang mah dingin banget. Pokoknya begitu kapanpun dia tiris, langsung suruh mandi, langsung suruh sholat gitu. Karena dia punya kewajiban kodok tadi tuh, kodok sholat. Kodok sholat menjelang tirisnya gitu. Itu yang kadang jarang dibahas itu. Taunya asal lagi head nggak wajib sholat aja udah. Padahal ketika menjelang tirisnya itu ada sholat yang wajib dikodok 2 waktu tuh lagi ngodoknya. Jelas? Bener teh? Pak Hendra nambahin? Bang Jamal nambahin nggak cukup? Kiai? Kalau modalnya Ntar dulu, wajib ganti-ganti Bang Haji. Awal keluar headnya, mama dia belum sholat duhur nih, sebelum head pas jam 1 juga baru keluar itu. Nah itu nanti pas begitu tiris ya dikodok. Karena salah sendiri kenapa tadi nggak buru-buru gitu. Kenapa entar-entaran aja. Dikodok juga itu. Kenapa Bang Haji? kalau misalnya udah sekian tahun baru dikasih tahu gitu, berarti selama itu bodohnya banyak betul. Ilama qad salaf dah, kecuali yang dulu-dulu yang belum tahu. Belum tahu, bonggan kagak mau ngaji begitu. Udah tuh. Itu hal yang berkaitan tentang head yang harus kita ajarkan kepada istri kita tuh, terkait kodok sholat yang harus dia lakukan ketika headnya terhenti. Wa hadza aqallu ma yura'ihin nisa'u. Dan ini sesuatu yang sangat jarang diperhatikan oleh perempuan. Ya, tadi tuh kebanyakan taunya asal lagi head nggak wajib sholat aja gitu. Wahada dan ini aqallu hal yang paling jarang mayuraihi diperhatikan anisa'u oleh perempuan. Kadza fil ihya'i, sebagaimana dalam kitab al-ihya. Wal ibadati ay fardiha wa sunaniha. Dan suami juga kewajiban mengajarkan tata cara ibadah. Ay fardiha artinya yang fardunya, wa sunaniha dan yang sunnahnya. Min sholatin wa zakatin wa saumin wa hajjin, dari sholat dan zakat dan puasa dan haji. Kalau sholat kita masih bisa ngajarin deh ini. Rata-rata kita kalau cara sholat tahu dah. Ini yang paling repot kalau ngajarin masalah zakat. Kalau kita gak paham ngitungnya begitu. Masalah haji apalagi. Itu kewajiban tuh, seorang suami kewajiban mengajarkan tata cara ibadah baik yang fardu maupun yang sunnah. Sholat fardu dan sholat sunnah, zakat fardu dan sodako sunnah, puasa fardu dan puasa sunnah, haji dan umroh. Itu harus diajarkan tata caranya. Pertanyaan kan gimana kalau kita nggak bisa ngajarin begitu? Bisa deh. Fa in kana ar-rajulu qa'iman bi ta'limiha falaysa lahal khuruju li su'alil ulama'i. Fa in kana ar-rajulu, maka jika keadaan seorang suami qa'iman bi ta'limiha, menjalankan tugas untuk mengajarkan istrinya,
dia mampu mengajarkan istrinya, gitu ya. Qaiman bi ta'limiha, dia mampu mengajarkan istrinya, falaisa lahal khuruju li su'alil ulama'i, maka tidak boleh bagi istri untuk keluar dari rumah, maka tidak boleh bagi istri keluar dari rumah untuk bertanya kepada ulama. Kalau lakinya bisa ngajarin, perempuan kagak boleh ngaji kemana-mana. Kalau lakinya bisa ngajarin, ya lakinya juga jadinya bisa ngelarang. Ngapain sih ngaji ke sono? Udah sini ngaji sama abang aja, abang gue cukup, ilmu abang banyak, begitu. Hah? Kalau suami Protes dulu. Apalagi kan sekarang kita kagak tahu ini ntar bini kita diajarin yang bener apa kagak di pengajian, diajarin yang lurus apa kagak di pengajian, begitu. Dia lagi ngaji aja, tahu-tahu pulang-pulang bawa paham yang beda sama kita, gitu. Itu masalahnya. Makanya kalau kita bisa ngajarin, udah falaisa lahal khuruju, maka istri tidak boleh keluar untuk bertanya kepada ulama. Cukup lakinya yang ngajarin. Kalau emang lakinya bisa. Wa in qasura ilmu rajuli walakin naba anha fis su'ali fa akhbaraha bi jawabil mufti falaisa lahal khuruju. Wa in qasura, dan jika terbatas ilmu rajuli, ilmu si suami, walakin naba anha, akan tetapi dia mewakili istrinya visuali dalam bertanya, fa akhbaraha bijawabil mufti, maka dia yang menjelaskan kepada istri tentang jawaban mufti, jawaban ulama, jawaban kiai, falaisa lahal khuruju, maka tidak boleh bagi istri untuk keluar rumah. Jadi begitu istri pengen tahu satu hukum, udah neng, ntar abang yang nanya nama guru, begitu. Kalau emang lakinya bisa seperti itu, dia yang nanya ke gurunya, nanti dia yang ngejelasin ke istrinya, maka istrinya tetap tidak keluar dari rumah. Falaisa lahal khuruj. Udah cukup abang aja yang ngaji, neng mah di rumah aja udah, gitu. Ini makanan terbalik, udah abang di rumah aja, neng mau ngaji, begitu. Ujung-ujungnya tuh lagi ngeratak dewek di dapur, nyeduh mie dewek, nyeduh kopi dewek, ya gitu. Bininya kagak pergi ngaji. Mana maghrib malam Jumat, ya. Laki belum disiapin makannya, belum disiapin kopinya, itu bini udah berangkat aja ngaji. Orang sono. Enggak ada, sini mau laki-laki semua. Kalau memang suaminya bisa, suami yang bertanya ke kiai, ke ulama, kemudian suami yang menjelaskan kepada istrinya, maka istri tidak boleh keluar rumah untuk bertanya kepada ulama. Jadi cukup lakinya yang ngaji. Memang sekarang udah macam-macam, udah ngaji, udah perempuan bikin dewek, tahlilan udah bikin dewek, udah macam-macam udah. Kalau di sini lakinya cukup, perempuan udah di rumah aja,
Gitu. Orang udah macam-macam, udah taraweh bikin dewek, id bikin dewek, tahlilan bikin dewek, selamatan bikin dewek. Ampun dah. Gitu. Ini buat ngaji aja yang hukumnya fardu. Kalau suaminya masih bisa naba anha, dia yang mewakilkan untuk bertanya kepada kiai, perempuan falaisalahal khuruju, dia tidak perlu keluar dari rumah. Itu untuk hal yang fardu ain ngaji gitu. Apalagi untuk hal-hal yang lain gitu. Apalagi timbang tarawih yang sunnah, pakai perempuan bikin dewek, turu-turu perempuan doang. Ampun dah. Tahlilan perempuan doang, turu-turu perempuan bikin dewek gitu. Kadang-kadang datang ke tahlilan. Hah? Jadi datang ke tahlilan. Udah tuh. Idealnya begitu, idealnya. Cukup laki-laki yang keluar. Makanya ketika ada perempuan datang ke Rasul ngadu, ya Rasul, laki-laki enak amat ya. Dia bisa ikut perang. Nanti dia perang, dia terluka, dia mati terbunuh, dapat pahala syahid. Gitu. Lah dan empuan mah tibang di rumah aja. Ngelayanin, ngeberesin rumah, ngelayanin laki. Kira-kira perempuan bisa nggak dapat pahala jihad? Rasul jawabin, kamu pulang sekarang dengan kamu melayani suami di rumah, dengan melakukan pekerjaan rumah, beberes rumah, melayani suami, itu sama saja kamu mendapatkan pahala jihad. Gitu. Jadi ketika lakinya ngaji, bini beberes di rumah, bininya kebagian pahala ngaji. Ketika lakinya berangkat tahlil, bininya beberes di rumah, bininya dapat pahala tahlil. Kagak perlu takut pakai bikin tahlil dewek gitu. Cukup bini mah dengan dia ngerjain tugas-tugas rumahnya, apapun yang dikerjakan oleh suaminya, dia kebagian pahalanya. Gitu. Kalau sebaliknya? Apanya? Kalau sebaliknya? Sebaliknya gimana? Yang begitu tahlilnya kita kebagian. Lah kalau lakinya kemudian jadi mangkel gara-gara nasi kagak ada, kopi kagak ada. Ya kan perempuan keluar rumah harus atas izin suaminya. Kalau lakinya nggak ngizinin, dia main berangkat aja, lah disumpahin sama malaikat biar ketahlilan gue. Begitu Kang Haji. Lakinya mangkel, aturan habis maghrib malam Jumat, mana malam Jumat ini, gitu. Pengen sunnah Rasul. Gitu. Bininya pergi ngaji gitu. Gitu. Kalau emang lakinya bisa gantiin, udah ntar abang aja yang nanyain sama kiai, neng di rumah aja. Udah, falaisalahal khuruju, istri tidak boleh keluar. Fa in lam yakun dzalika falahal khuruju lisuali. Tapi jika tidak demikian keadaannya, laki ngajarin dewek kagak bisa, dia yang nanyain ke kiai kagak juga, nggak ngaji kok lakinya begitu. Kali kalau lakinya ngaji mah dia bisa nanyain, bininya pengen nanya sesuatu, lakinya ngaji dia nanyain dah. Kalau memang tidak terjadi hal itu, lakinya nggak bisa ngajarin, ongkoh lakinya nggak ngaji, nggak bisa nanyain sama kiai, falahal khuruju bisuali, maka bagi perempuan boleh keluar untuk bertanya kepada ulama. Baru kalau dua kondisi itu tidak bisa, baru perempuan boleh pergi ngaji gitu, nanya.
Bal alaiha dzalika, bahkan itu kewajiban atasnya. Bahkan si perempuan kewajiban atas yang demikian itu. Daripada dia nggak tahu hukumnya pisan, minta ajarin sama lakinya kagak bisa. Nyuruh lakinya yang nanya ke kiai, emang lakinya kagak pernah ngaji. Udah dah, dia kewajiban ngaji, dia kewajiban keluar untuk bertanya kepada ulama. Makanya kudunya lakinya yang ngaji. Udah empan di rumah aja empan mah itu ngurusin bocah, gitu. Ngurusin rumah. Gitu. Wa ya'sir rajulu bimaniha, dan suami dianggap maksiat dengan melarangnya, dan bermaksiat oleh suami dengan melarangnya. Kita ngajarin bini kagak bisa, ngewakilin kita yang ngaji, kita yang nanya kagak bisa. Kemudian bini pengen ngaji kita larang, itu kita dosa. Kalau kondisinya begitu. Tapi kalau emang kita nggak bisa ngajarin, kita yang nanyain ke kiai juga kagak bisa, gitu. Kudunya kita anterin bini kita ke kiai. Kita serahin, kiai ini bini saya tolong ajarin ya, gitu. Kira-kira per bulannya berapa juta kiai, gitu. Privat sama kiai. Ya kayak bocah kita aja kan, kayak anak kita kan kita anterin, karena kita ngajarin sendiri nggak bisa, gitu. Kita anterin dah ke rumah guru. Guru, ini anak saya tolong ajarin ya. Kira-kira per bulannya berapa, begitu. Karena kita nggak bisa ngajar sendiri. Nah bini kita juga begitu, karena kita nggak bisa ngajarin dan kita nggak bisa ngewakilin buat nanya, kita anterin ke gurunya. Ustazah, ini tolong bini saya ajarin ya, ajarin ngelawan sama laki, gitu. Kalau ustazahnya yang ngelawan dulu sama lakinya, hancur. Wa mahma ta'allamat ma huwa minal faraidi 'alaiha falaysa laha an takhruja ila majlisi ilmin illa biridahu. Wa mahma, dan ketika ta'allamat dia sudah mengetahui ma huwa minal faraidi, apa yang termasuk dari hal-hal yang fardu atasnya, dan ketika dia sudah mengetahui hal-hal yang termasuk hal-hal fardu atasnya, falaysa laha an takhruja, maka tidak boleh bagi istri untuk keluar ila majlis ilmin, ke majlis ta'lim, illa biridohu, kecuali dengan ridho suaminya. Kalau tata cara sholat udah tahu, tata cara zakat udah tahu, tata cara puasa udah tahu, tata cara haji udah tahu, hal-hal yang berkaitan dengan haid udah tahu, maka besok-besok dia kalaupun mau datang ke majelis taklim harus atas ridho suaminya, harus atas izin suaminya, gitu. Kalau emang kata lakinya, udah neng gak usah berangkat ngaji, sini aja temenin abang, maka si perempuan tidak boleh pergi ngaji, gitu. Kalau emang lakinya tidak mengizinkan, gitu, tidak meridhoi. Jelas tuh ya. Makanya kalau bisa kita laki-laki sebagai kepala rumah tangga yang harusnya lebih berperan aktif. Kita yang ngaji, kita yang nyari ilmu tentang hal-hal yang fardu buat kita, sehingga kita bisa ngajarin bini kita. Jangan sampai kita yang gak mau ngaji jadi bini kita yang ngaji. Ujung-ujungnya banyakkan ilmu bini kita,
Kon, banyakan ilmu kita aja asal ngomong masih disautin mulu, apalagi banyakan ilmu bini. Udah kagak nempil pisan. Gimana Kiai? Cukup? Dah di jam 12. Cukup ya? Pak Ketua nambahin nggak? Cukup? Kok ngajuan? Kiai nambahin lagi nggak? Bang Jamal kali? Ustaz Nasir? Cukup? Pak Hendra? Cukup? Kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Ala hadhihin niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.